Bu ya, kenyang ya. Aku tahu ngecap Cilacap dulu. Cilacap. Para penak lah ya. Solekan, tak Cilacap. solekan. Aku juga orang Cilacap. Halo, Cilacap menampakkan diri. Lagi di jalan. Dengan leh. Ya, kayak Cilacap. Ya, Warga Cilacap kabeh ya. Hadir Cilacap. Tinjang lah Cilacap ya, Bu. Tinjang ya. Ini mau Cilacap. apa gue Armendi. Halo, Kang Laut. Ngendiri ya, Bu. Laut. Ngendiri, Bu. Ntar mari sekolahan maning. Ya, hati-hati. Apakah Jum sudah mulai? Salam Ibu. Belum. Karo kelas dulu wis kelalen ya sing pisah kelompok yo. Iki ketemu maning tapi kelalen. Untuk ibu-ibu semuanya, semuanya. Alhamdulillah. Selamat hari Ibu untuk ibu guru yang ada di sini. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak. Kasih. Salam kenal buat ibu-ibu hebat di Indonesia. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Mela. Dalam. Ini ayo mengene. Salam, Mbak Mela. Kita lem. Iya, lama nggak Mela ini. Alhamdulillah sehat. Halo Bu Esti, aku kangen suaramu. Iya, aku juga kangen sama Bu Mela. Aku ingin gabung duit ditolak gue nang Mbak Mela. Apa ya? Sorry. Apa ya sih? Engkau bengi. Pak Jamal gimana ini? Belum mulai ya ini. Ya, Belum Pak. kita akan mulai. Bapak Ibu. Monggo Pak Al. Oke, Bapak Ibu semua, mohon dapat mematikan mic-nya masing-masing. Sebentar lagi kita akan memulai kegiatan kita. Otomatis kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Yang saya hormati Dekan FKIP UMS, yang saya hormati Ketua Program Studi PPG FKIP UMS, yang saya hormati Sekretaris Program Studi PPG FKIP UMS, dan yang saya sayangi panitia dan peserta PPG FKIP UMS Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasula wa la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa beraktivitas, masih bisa melakukan kegiatan yang kita rencanakan. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi besar Muhammad SAW, qudwah dan uswah kita, dan sebagai sosok pendidik manusia yang
membangkitkan nilai-nilai spiritual ketuhanan dan mengarahkan manusia melakukan tindakan murni karena keikhlasan dan kepasrahan pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan kegiatan kita pada sore hari ini dalam sosialisasi UKIN PPK Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Pertama pembukaan, kedua adalah prolog dari Ketua Program Studi PPG FKIP UNS, sambutan Dekan FKIP UNS, penjelasan UKIN, dan penutup. Marilah kita buka kegiatan sosialisasi UKIN PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah prolog yang akan disampaikan Ketua Program Studi PPG FKIP UNS. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bunda Dr. Anda Siti Zuhriah Aryatmi. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Pak Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang bersama-sama kita hormati Bapak Dekan FKIP Profesor Dr. Sutama yang saat ini beliau dalam perjalanan menuju ke tempat kita ini. Yang kita banggakan para panitia yang terus-menerus bekerja tanpa lelah, dan para Bapak dan Ibu sekalian, para mahasiswa. Saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah gambaran lebih dahulu tentang kepesertaan PPG. PPG kita itu ada beberapa macam. Yang pertama ada PPG dalam jabatan kategori gelombang 1. Saat ini sudah ujian dan sudah pengumuman. Yang kedua, PPG dalam jabatan kategori 2 sudah selesai UKM PPG. Yang ketiga, PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Ya, sekarang Bapak dan Ibu yang bersama-sama ada di room Zoom ini, yang sudah sampai pada PPL siklus 1. Kemudian ada PPG prajabatan gelombang 1, dan ada PPG prajabatan gelombang 2. PPG prajabatan gelombang 2 ini baru saja masuk, dan yang terakhir adalah ada Bapak Ibu PPG dalam jabatan yang dulu pernah mengikuti PLTG. Keseluruhan peserta yang kita kelola saat ini adalah 2.929. Kemudian gambaran PPG dalam jabatan kategori 1 yang sudah lulus itu dari pendidikan PKN dulu. PPKN itu bisa lulus 94%. Ya, bagus sekali ini. Yang kedua adalah bahasa Indonesia, bisa lulus uji kinerja maupun uji pengetahuan sebesar 91%. Yang ketiga itu adalah matematika, bisa 89%. Kemudian PGSD bisa 87%. Bahasa Inggris bisa 86%. Pendidikan anak usia dini 81%. Ambang nasional, ya, kelulusan nasional itu adalah 79%. Dengan demikian kita ada di atas ambang nasional dan insya Allah masuk 5 besar. Jadi Bapak dan Ibu ini kita dorong untuk
sekali menempuh uji uji kompetensi mahasiswa PPG itu sekali sudah lulus. Karena apabila Bapak dan Ibu harus masuk kotak sebagai retaker, nanti ujian kedua harus membayar sendiri. Ujian untuk uji kinerja itu 600.000 dan ujian untuk uji pengetahuan 300.000. Nanti uangnya ditransfer ke kementerian dan nanti Bapak Ibu ambil ujian yang kedua itu statusnya sebagai retaker. Kemudian Bapak dan Ibu ada beberapa masukan dari penguji dari uji kinerja beberapa waktu yang lalu, ada 2 gelombang. Sudah ada 2 angkatan yang uji kinerja. Maka saya bacakan saja masukan dari para penguji. Yang pertama, ketika Bapak Ibu mengunggah, itu tidak sesuai dengan slotnya. Jadi, ada perangkat pembelajaran diunggahnya ke slot video pembelajaran. Begitu ya, terbalik-balik begitu. Jadi nanti saya menghimbau Bapak dan Ibu untuk sejak sekarang itu memiliki folder sendiri-sendiri. Ini adalah folder perangkat pembelajaran, ini adalah folder praktek pembelajaran atau video, dan satu lagi folder adalah portofolio. Kemudian keluhan dari para penguji yang kedua adalah yang diambil KD-nya itu hanya 1. Jadi seharusnya tetap KD yang diambil itu sepasang, KD 3 dan KD 4. Kemudian dalam portofolio itu ada 4 komponen pokok yang tidak boleh kosong. Yang pertama, 4 komponen pokok itu salah satunya harus isi. Yang pertama itu adalah penelitian dan publikasi ilmiah. Yang kedua itu refleksi. Yang ketiga itu adalah pencarian pengetahuan baru. Dan yang keempat adalah karya inovatif, gitu ya. Di antara 4 portofolio itu yang menjadi keluhan Bapak dan Ibu yang pertama adalah misalnya karya inovatif itu berupa video, itu untuk membukanya itu harus perlu izin akses lebih dahulu. Dengan demikian, begitupun dengan video pembelajaran. Seringkali aksesnya belum dibuka. Kemudian yang kedua, terdapat duplikasi. Jadi taruhlah misalnya refleksi pembelajaran itu maksimal, itu 3, tetapi Bapak dan Ibu ini membuat sampai 6, tetapi redaksinya hanya diduplikasi begitu saja. Ini mohon hal yang seperti ini tidak diulangi. Kemudian sertifikat yang diunggah itu sertifikat mencari informasi baru itu membuat Bapak Ibu penguji itu ragu. Jadi ada sertifikat yang dikeluarkan oleh Depak dan status Bapak dan Ibu mahasiswa yang mengunggah ini itu adalah sebagai guru tidak tetap di sekolah di bawah afiliasi Depak. Nah, yang seperti ini sebenarnya Bapak dan Ibu itu di Kementerian Pendidikan itu memiliki sertifikat seperti apa, itu harusnya tidak dicampur aduk dengan yang Depak, karena afiliasinya berbeda nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak ada identitas sekolah. Jadi ketika video pembelajaran itu di-shoot, itu tiba-tiba sudah ada di depan kelas, kemudian melakukan perkenalan dengan menunjukkan print out nomor tanpa menyebutkan dari sekolah mana. Oleh karena itu saya menyarankan plakat nama sekolah itu difoto, kemudian nanti ditempelkan di video pembelajaran. Dengan demikian
para penguji nanti memiliki prior knowledge ya, memiliki pengetahuan yang agak lengkap tentang latar belakang Bapak dan Ibu sekalian. Ada beberapa mahasiswa yang tidak lulus dari uji kinerja. Yang pertama memang tidak unggah. Ini sudah dihubungi oleh panitia berkali-kali, tetapi tidak ada respon sama sekali. Oleh karena itu, Bapak Ibu mahasiswa, kita mohon nanti ketika jadwalnya itu adalah jadwal penilaian uji kinerja, saya minta tolong handphonenya Bapak Ibu itu dalam keadaan aktif dan ada di dekat Bapak Ibu. Sehingga nanti kalau dihubungi oleh panitia, apakah panitia itu minta akses masuk ke video, minta akses masuk ke bukti-bukti portofolio yang lain, Bapak Ibu itu segera bisa memfollow up. Ingat Bapak dan Ibu, penilaian hari ini harus tuntas hari ini pula. Jadi kalau ketika dihubungi Bapak dan Ibu tidak respon, besok pagi itu sistem sudah close untuk yang hari ini. Gitu ya. Tidak bisa diperbaiki di hari berikutnya. Kemudian tidak lulus yang kedua, itu karena memang PPL-nya tidak lulus, PPL-nya itu 4 siklus, 2 siklus sudah dilengkapi, tetapi guru pamong dan guru pamong dan dosen itu keberatan meluluskan karena memang hanya masuk saja ke sistem tanpa memberikan partisipasi apapun dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu memang tidak mendaftar. Dan dihubungi oleh panitia itu tidak ada respon sama sekali. Saya menghimbau kepada Bapak dan Ibu, nanti hari pendaftaran itu dibuka di hari tertentu. Apabila Bapak dan Ibu mengalami kesulitan, itu tolong menghubungi panitia, nanti akan dibantu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu seperti yang saya katakan tadi, dari sekarang menyiapkan folder sehingga nanti ketika harus mengunggah folder perangkat pembelajaran, gitu ya, mengunggah perangkat pembelajaran yang dibuka itu ya folder yang benar. Kemudian mengunggahnya itu juga di slot yang benar. Jadi jangan sampai kelira-keliru seperti itu nanti membuat para penguji itu harus konfirmasi berkali-kali kepada panitia. Begitu. Ini adalah masukan dari para penguji dan kita berharap sebentar lagi Bapak Dekan akan bersama-sama kita di ruang ini sehingga nanti bisa memberikan arahannya kepada kita. Kita tunggu saja sambil menunggu Bapak Dekan. Saya kira agenda berikutnya bisa dilanjutkan. Begitu Pak Al-Muntaqo, terima kasih sekali. Mohon Bapak dan Ibu waspada agar nanti tidak perlu masuk ke kotak retaker, ya, agar nanti benar-benar sekali tempuh itu sudah lulus. Begitu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bunda Zuria. Sebenarnya saya mau minta Ibu Bapak tepuk semangat begitu ya, tapi karena Zoom kita terbatas ya. Itulah semangatnya Ketua Program Studi PPG FKIP UMS sehingga bisa terus mengawal pelaksanaan PPG dan hasilnya dapat Ibu Bapak dengarkan tadi penjelasan dari Bunda Zuria yang sangat disiplin, sangat teliti dan detail, dan meminta segenap panitia untuk mengerahkan segala daya upaya agar Ibu Bapak semua lulus tepat waktu, kalau bisa 100% begitu ya. Kalau tadi kerja keras beliau bisa dilihat dari prestasi PPG FKIP UMS yang selalu masuk 5 besar nasional. Ibu Bapak yang saya hormati, coba tarik napas terlebih dahulu,
tadi Bunda Zuria seakan tidak bernapas ya saat menjelaskan, sampai ibu bapak tertekan begitu mendengarkan betapa dahsyatnya ya begitu ya. Nah memang itulah UKM PPG harus diberi warning ya, semuanya harus diberi warning, kesadaran bahwa kita berusaha hanya sekali begitu, tidak usah mengulangi lagi, karena mengulangi lagi harus nunggu 1 tahun dan biaya sendiri. Selain itu tidak ada yang ditanya-tanya karena mengulang sendiri, tidak kenal dengan teman yang lain. Oleh karena itu supaya ibu bapak semua siap dalam melaksanakan salah satu UKM PPG yaitu uji kinerja, maka akan ada penjelasan portofolio ya, karena ada 2 aspek nanti. Portofolio itu harus ada legitimasi, jadi seperti karya Bapak Ibu, bukan hanya video saja, tapi ada legitimasinya gitu ya. Kemudian yang kedua ada waktu, tidak semua portofolio bisa dinilai atau diakui, harus ada waktu. Biasanya 3 tahun terakhir. Tapi akan ada nanti penjelasan dari Pak Muhammad Abduh yang akan memerinci apa yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu, khususnya 4 yang wajib sebagaimana yang disampaikan oleh Bunda Zuhriah tadi. Oke, selanjutnya saya berikan kepada Pak Abduh waktu untuk menjelaskan uji kinerja yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 31 Januari. 30 Januari. Jadi masih ada 1 bulan lebih itu ya untuk menyiapkan portofolio Ibu Bapak, dan nanti akan dijelaskan oleh Pak Abduh apa poin-poin apa yang perlu disiapkan. Monggo Pak Abduh, kami persilahkan. Terima kasih Pak Al-Muntaqo Zainuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Pak. Jangan Pagi Pak. Semangat pagi. Selamat sore Pak. Selamat malam. Semangat pagi. Semangat Pagi. Tetap pagi. Sore. Semangat walaupun sore. Sore. Meskipun sore-sore ya, tapi semangatnya masih semangat pagi, dan tidak cukup hanya semangat saja Pak Ibu, tapi saya butuh fokus dan konsentrasi ya Pak Ibu semuanya. Jadi segala kegiatan yang pada saat ini kira-kira membuat Bapak Ibu tidak fokus, tinggalkan dulu. Silahkan, kita fokus dulu ke layar, kita fokus dulu ke visualisasi dan suara yang Bapak Ibu simak. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Sudah. Siap ya? Ya, Ini Pak. aktivitas yang membuat tidak fokus ditinggalkan dulu, agar nanti Bapak Ibu bisa menerima dengan baik dan bisa memasukkan ke long term memory, tidak hanya short term memory. Baik, saya akan mulai sesuai yang disampaikan Bunda Surya dan Pak Al-Muntaqo tadi. UKIN itu ada 2 jenis Bapak Ibu, UKIN portofolio dan UKIN pembelajaran, gitu ya. Karena ujian kakak. Bapaknya lagi sekolah. Iya, lagi sekolah bapaknya. Oke. Apa namanya? Dulu ya. Ya. Terima kasih. Baik. Sampai lupa tadi sampai mana? Oh ya, dua jenis ya. Mungkin itu portofolio, mungkin pembelajaran. Ada 2 jenis. Jadi yang sudah disampaikan Bunda Surya dan disampaikan Pak Al-Muntaqo. Nah, apa namanya, dua-duanya perlu, tidak ada yang bisa diremehkan, tidak ada yang bisa dikecualikan. Saya akan coba share terlebih dahulu mengenai portofolio terlebih dahulu, gitu ya. Ini yang agak jelimet, agak
jelimet tuh, agak complicated itu yang portofolio, agak complicated. Maka silahkan Bapak Ibu fokus. Bentar, saya share screen dulu. Sudah nampak Pak Ibu ya? Sudah Bapak. Sudah Pak. Terima kasih. Sampun Pak. Dan terlihat portofolio. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Almuntako bahwa portofolio itu pada dasarnya Bapak Ibu nanti mengumpulkan dokumen-dokumen, bukti kegiatan-kegiatan, bukti prestasi, bukti capaian-capaian, bukti-bukti lain yang nanti akan saya sampaikan melalui slide ini. Nah, bukti-bukti itu ada masa berlakunya. Tidak semua dokumen dan bukti itu bisa diakui atau bisa dianggap untuk UGEN. Yaitu 3 tahun masa berlakunya, disampaikan Pak Almuntako. Nah ini, ya. Waktu pengumpulan portofolio intervalnya adalah 3 tahun terakhir. Yaitu sejak kapan? Sejak sebelum menjadi mahasiswa PPG. Nah, patokannya Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG adalah ketika lapor diri. Lapor dirinya tanggal berapa? Tanggal 14 November 2022 kemarin. Sehingga dokumen-dokumen portofolio yang diakui nantinya untuk UGEN adalah yang bertanggal 15 November 2019 sampai sampai 15 November ini, bukan 14 ini. Saya ganti dulu nih ya supaya tidak rancu. Nah, oke. 15 November sampai 15 November 2019 sampai 2022. Dokumen-dokumennya yang berlaku itu buat 3 tahun terakhir. Sebelum Bapak Ibu tercatat sebagai mahasiswa PPG. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, lalu jenis dokumennya apa saja? Ya, jenis dokumennya apa saja? Tadi sudah disinggung sedikit oleh Bunda Surya. Ada 4 komponen utama yang tidak boleh kosong. Salah satunya harus terisi. Nah, 4 komponen utama atau 4 komponen wajib. Saya ulangi lagi redaksinya. 4 komponen wajib, 4 komponen utama yang salah satunya harus terisi. 4 komponen utama yang salah satunya harus terisi, yaitu penelitian dan publikasi, refleksi diri, mencari informasi dan pengetahuan baru, dan menghasilkan inovasi. Salah satu dari keempat ini wajib terisi. Syukur-syukur semuanya terisi. Sampai sini paham ya redaksi saya ya? Salah satu dari keempatnya wajib terisi. Syukur-syukur ya diusahakan kalau ada 4-4-nya akan lebih bagus. Tapi 1 sudah cukup bisa. Itu minimal, tapi minimal ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya disclaimer dulu. Sore hari ini adalah sosialisasi ya, bukan briefing, sehingga nanti saya tidak akan mendalam terkait penyampaiannya. Nanti yang mendalam akan kami sampaikan ketika briefing, ada jadwalnya lagi nanti. Ya, ada jadwal briefing lagi untuk UGEN, sehingga sore hari ini hanya semacam sekilas info, ya, sosialisasi saja supaya Bapak Ibu siap-siap, gitu ya. Supaya Bapak Ibu siap-siap. Salah satu siap-siapnya tadi disampaikan Bunda Surya, membuat folder di laptop sehingga tidak salah unggah, ya, tidak salah kamar, tidak salah folder, tidak salah file, tidak salah dokumen. Nah, ada 4 komponen utama: penelitian, publikasi, refleksi diri, mencari informasi baru, dan menghasilkan inovasi. Ini yang utama. Kemudian ada 2 lagi komponen yang sunnah atau yang tambahan. Diisi akan bagus, tidak diisi tidak apa-apa. Yaitu prestasi, ya, lomba-lomba, dan melaksanakan pengabdian pada masyarakat. 2 ini yang sunnah, yang tidak wajib. Yang wajib tadi 4. 4 itu wajib, salah satunya wajib harus diisi. Oke, saya akan coba secara sekilas saja ya. Secara sekilas, tidak mendalam saja. Yang pertama, komponen wajib yang pertama adalah penelitian dan publikasi. Yaitu apa? Kalau Bapak Ibu punya laporan penelitian, ya, laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan, yang sudah diseminarkan atau dibahas di forum tertentu. Forum tertentu itu bisa paling rendah adalah forum sekolah atau KKG, ya, atau dimuat dalam proceeding,
atau artikel dalam jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Tulisan populer, tulisan ilmiah populer yang pernah dimuat di koran, di newsletter, atau buletin, baik lokal, regional, nasional, internasional, dengan catatan yang relevan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Ya. Bapak pernah nulis koran, pernah nulis tentang apa? Tentang politik. Bapak Ibu jurusannya apa? PGSD, nggak nyambung mungkin. Nulis tentang masak, nyambung juga kalau jurusannya matematika. Jadi yang relevan dengan apa yang Ibu geluti. Kemudian skripsi, tesis, disertasi, atau tugas-tugas selama kuliah, ya, entah itu kuliah di S1, entah kuliah di UT, entah kuliah dimanapun, atau ketika latsar prajabatan PNS atau apapun tidak digunakan, tidak bisa digunakan, ya, tidak bisa. Ya, jadi yang digunakan adalah yang ketika Bapak Ibu berstatus sebagai guru. Lalu yang kedua, refleksi diri. Refleksi diri ini adalah narasi deskriptif Bapak Ibu, ya. Apa yang dinarasikan? Ada beberapa hal yang dinarasikan. Yang pertama, pengembangan diri yang bisa dinarasikan. Ya, pengembangan diri. Yang kedua, narasi terkait Bapak Ibu pernah melakukan penelitian atau tidak. Yang keempat, mengembangkan karya inovasi atau tidak, gitu ya. Kalau nggak ada, nggak usah. Yang ada yang mana pengembangan dirinya, penelitiannya, atau mengembangkan karya inovasi, atau juga terkait pelaksanaan tugas guru secara umum meliputi berpikir, berperilaku, dan berinteraksi. Tapi tidak asal deskriptif, ya. Ini deskriptif ya Bapak Ibu ya, deskriptif. Jadi bercerita, menarasikan. Bapak Ibu bercerita, ngetik sendiri, ya, menceritakan diri Bapak Ibu sendiri, merefleksikan apa deskripsinya. Poin kedua, cermati bersama-sama tentang permasalahan dan perbaikan. Yang beri warna biru itu ya. Deskripsi tentang permasalahan dan perbaikan. Jadi ada masalah apa yang Bapak Ibu hadapi? Ya mirip-mirip ketika Bapak Ibu melakukan pendalaman materi kemarin ketika PPG ya. Mirip-mirip kayak gitu. Ada masalah apa? Deskripsikan. Kemudian masalah itu oleh Ibu diapakan Bapak Ibu? Selesaikan dengan bagaimana? Hasilnya seperti apa? Dan rencana tindak lanjutnya mau bagaimana? Itu terkait deskripsinya. Jadi tidak asal cerita, tapi juga ada rambu-rambunya seperti ini. Poin yang ketiga, hal-hal yang sudah berhasil ya, juga diceritakan untuk menjadi kegiatan berikutnya. Itu berhasil ngapain? Berhasil membuat nilai siswa meningkat mungkin, berhasil membuat siswa yang tidak termotivasi menjadi termotivasi belajar mungkin, berhasil menciptakan suatu model media pembelajaran yang menarik bagi siswa, menceritakan. Lalu perubahan-perubahan atau perbaikan yang berhasil itu juga dilampirkan. Misalkan menariknya di mana dilampirkan media pelajaran atau nilainya meningkat atau tidak. Refleksi diri. Yang ketiga, mencari informasi baru. Nah, mencari informasi baru ini banyak jenisnya. Lokakarya, seminar, webinar, workshop, konferensi, kegiatan lain, diklat misalkan. Diklat bisa tingkat kecamatan, tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Buktinya apa? Sertifikat. Misalkan poin 4 juga bisa kegiatan lain yang mendukung, ya, misalkan kegiatan MGMP, kalau sekolah menengah atau KKG, ya, sebagai guru inti atau guru master trainer dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau ada sertifikatnya silahkan. Kalau adanya SK juga nggak apa-apa, silahkan. Surat tugas boleh, surat tugas. Gitu ya. Nah, jadi mulai sekarang Bapak Ibu nanti mencari-cari setelah ini adanya apa, pernah ikut apa. Gitu ya. Yang keempat menghasilkan karya inovasi. Ya. Nanti karya inovasi ini bisa berupa buku, modul, diktat, media, alat bantu pembelajaran, karya teknologi, seni atau olahraga. Ya. Modul pembelajaran. Tapi ada syaratnya, modul atau diktat itu tidak hanya satu pembelajaran, tapi satu semester. LKPD mungkin juga satu semester itu. Nah ini akan dijelaskan ketika briefing besok, lebih jelas. Tapi tidak hanya selembar saja, tidak hanya satu pembelajaran saja, tapi satu semester kalau mau pilih yang modul. Kalau buku juga macam-macam, ada buku yang diterbitkan dan beri SSN, ada buku yang belum beri SSN dan seterusnya. Nanti poinnya berbeda. Itu akan kami jelaskan ketika
briefing. Nah, karya-karya inovasi ini nanti Bapak Ibu list, Bapak Ibu cantumkan di fakta integritas yang menyatakan bahwa itu bikinan sendiri, kemudian ditandatangani di materai 10.000. Ya. Setelah ini ada slide contoh fakta integritas kayak seperti apa, Bapak Ibu bisa tiru gitu. Berikutnya nanti akan mengisi kurang, ini nanti ketika di sistem, ketika di LMS. Jadi LMS nanti akan dijelaskan ketika briefing Bapak Ibu. Dan sekarang, ya ketika briefing besok menjelang UKIN nanti akan ada briefing lagi. Akan ada briefing, ya, seperti ini lagi, tapi lebih mendalam dan terkait LMS-nya juga. LMS-nya beda dengan LMS yang Bapak Ibu sekarang gunakan. LMS-nya akan khusus untuk UKN PPG, untuk UKIN. Nanti akan Bapak Ibu menemukan menu-menu yang pasti baru, Bapak Ibu, karena belum pernah ya. Menu-menu yang baru, tampilan-tampilan yang baru, yang barangkali kalau Bapak Ibu tidak teliti, tidak hati-hati, bisa jadi salah kamar atau salah klik masukkan dokumen. Nanti ini akan jelaskan ketika briefing. Ini akan jelaskan ketika briefing. Nah, ini contoh fakta integritas seperti contoh fakta integritas. Bikin apa? Bapak Ibu bikin apa? Bentuknya apa? Deskripsinya bagaimana? Pembuatannya dan menyatakan bahwa ini karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti karya tersebut bukan merupakan karya sendiri, maka saya bersedia diproses secara hukum untuk menerima sanksi. Tangan materai sudah kuat. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mengakui ada LKPD bikinan sendiri, ternyata itu bikin orang lain, ada yang protes, ya itu tanggung jawab Bapak Ibu sendiri. Itu akan menjadi terpanjang kasusnya nanti kalau sudah mengaku-ngaku seperti itu. Jangan sampai Bapak Ibu ya, jangan sampai. Ini kuncinya Bapak Ibu dalam portofolio ini adalah Bapak Ibu unggah yang ada, bukan mengada-adakan. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu melakukan kecurangan, manipulasi, atau upaya-upaya lain yang itu nantinya bisa merugikan Bapak Ibu sendiri. Ya, jangan sekali-kali berpikir memalsu sertifikat, memalsu SK, memalsu surat tugas. Kemarin ada yang ketahuan memalsu, ya ketahuan banget ya, karena berbeda antara font, antara background, ada sesuatu yang berbeda. Kamu bisa membedakan. Dosen-dosen kamu bisa membedakan mana yang asli, mana yang tidak asli, mana yang manipulasi, mana yang asli. Jadi jangan sampai. Itu terkait portofolio. Yang kedua terkait pembelajarannya. Karena UKIN itu nanti dimulai tanggal 30 Januari, tanggal 30 Januari itu sudah masuk Bu ya, sudah nggak libur lagi kan siswa-siswanya Bu ya. Sudah pembelajaran biasa ya, tidak masuk. Iya Pak, sudah Pak. Sudah kelas meeting dan seterusnya, sudah pembelajaran biasa. Jadi tidak usah pusing-pusing mengumpulkan siswa karena sedang libur, tapi sudah biasa. Oke. Untuk pembelajaran ini ya. Maaf, apakah PPT-nya sudah hilang? Bukan hilang Bu, memang sudah selesai Bu ya. Oh baik, terima kasih. Ya. Emang karena akan ganti ke yang pembelajaran gitu ya. Mohon fokus Bapak Ibu ya, mohon fokus ya. Mohon fokus. Kita akan fokus. Oke, nah ya saya buka dulu. Oke, ini pembelajaran. Pembelajaran ada dua, yaitu RPP-nya, ya, rencana pembelajarannya, dan PP, praktik pembelajaran. Ada RPP dan PP, itu istilahnya di UKIN nanti seperti itu. Ada RPP dan PP. RPP itu perangkatnya, mulai dari RPP sampai instrumen evaluasinya. Tidak hanya RPP aja, ada media, ada bahan ajar, ada LKPD, ada evaluasi. Jadi persis seperti yang Bapak Ibu buat ketika pengembangan perangkat dan ketika PPL. Praktik pembelajaran apa nanti? Video. Nah, apa saja yang perlu dicermati? Ya, yang dicermati adalah ini indikator-indikatornya. Nah, indikator-indikator dalam pengembangan perangkatnya.
penjabaran KI dan KD, kesesuaian indikator dengan KI dan KD, peringkatan level rumusan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sama dengan disampaikan Bunda Suriah tadi. Jangan sampai nanti pembelajarannya hanya menonjolkan kognitif saja. Yang paling tidak ada dua, yaitu kognitif dan psikomotor. Paling tidak ada dua itu yang ditonjolkan dalam pembelajaran. Jangan sampai aspeknya hanya pengetahuan saja. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya ABCD, mengandung unsur ABCD, meskipun tidak harus urut ya, Bapak Ibu ya. ABCD kan nggak harus urut ABCD, ya. Bisa A, C, B, D, gitu ya. Bisa C, A, B, D, dan seterusnya. Tidak harus urut ABCD, yang penting ada unsur-unsurnya ABCD. Kemudian indikator berikutnya ini filenya akan saya berikan. Jadi ketika Bapak Ibu membuat perangkat, Bapak Ibu bisa menyesuaikan poin-poin ini mana yang sudah terpenuhi, mana yang belum terpenuhi. TPACK-nya, ada kesesuaian alat bantu media, kemudian keberadaan penilaian untuk menggali kemampuan awal siswa, keberadaan penilaian mengetahui kualitas proses pembelajaran, jadi ada enggak instrumen untuk memantau mengobservasi siswa, ya, kelengkapan instrumen hasil belajar, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya. Ini ketika praktik, tadi kan perangkatnya nih, tadi yang di atas perangkatnya, sekarang ketika praktik. Nah, ketika praktik, di videonya harus muncul hal-hal berikut. Jadi videonya Bapak Ibu membuatnya 40-50 menit video yang dikumpulkan. Ya, 40-50 menit. Nah, dalam jangka waktu 40-50 menit itu harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, guru mengkondisikan kelas. Guru memotivasi siswa, guru absorpsi, guru menyampaikan tujuan, guru menyampaikan pentingnya manusia, guru menyampaikan garis besar, guru mengecek memeriksa kemampuan awal. Kemudian tadi kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, guru menunjukkan pemahaman materi, guru mendemonstrasikan keterampilan, dan seterusnya, sampai guru melakukan assessment for learning atau assessment as learning. Yang ketiga, di kegiatan penutup, guru menyimpulkan hasil, melakukan evaluasi, refleksi, dan memberikan tugas. Nah, di penutup. Nah, kegiatan-kegiatan tadi harus muncul di video Bapak Ibu. Ya, jangan sampai Bapak Ibu tidak muncul satu, nanti kehilangan poin. Ya, karena ini poin, nanti indikator inilah yang akan digunakan penguji untuk menilai video Bapak Ibu. Kelihatan nggak Bapak Ibu di video itu menyimpulkan hasil? Kelihatan nggak Bapak Ibu melakukan evaluasi? Kelihatan nggak Bapak Ibu menyajikan materi secara berurutan, sistematis, nggak lompat-lompat maksudnya. Ya. Nah, selain hal-hal ini, ketika video pembelajaran juga akan dilihat kepribadian Bapak Ibu. Dari mana kami melihat kepribadian Bapak Ibu? Dari tampilan wajah yang ceria, memberikan perhatian pada siswa, berbusana yang serasi. Serasi itu artinya menunjukkan seorang guru. Jadi ya jangan sampai pembelajarannya IPS, bahasa Indonesia, matematika, bajunya baju olahraga kan nggak serasi. Gitu. Batik boleh, PDH boleh. Gitu. Yang penting serasi. Yang penting itu kelihatan seorang guru. Tutur kata yang santun, artikulatif, berpenampilan diri yang tenang, tidak tegang, nggak gerak-gerak terus tangannya atau tremor atau gimana ya. Memberikan tanggapan kepada siswa, tidak nyuekin siswa, berbicara dengan tegas, gitu ya. Tidak ragu-ragu ketika berbicara. Berpenampilan sikap, tulus ikhlas memberikan bantuan, berpenampilan bugar, gitu ya, bugar. Berpenampilan ramah, berempati kepada siswa. Tuh. Ini yang kepribadian. Jadi tidak hanya kami menilai aktivitas pembelajarannya, kami juga menilai kepribadian. Menampilkan wajah yang ceria. Jangan sampai nanti Bapak Ibu ketika di video merengut terus ya, tegang. Ya. Menampilkan wajah yang tegang, jangan sampai. Ya. Harus ceria, harus menunjukkan wajah yang menyenangkan. Ya. Seterusnya. Ini akan saya share nanti, Bapak Ibu. Ditunggu ya, akan saya share file tadi. Supaya Bapak Ibu ketika mempersiapkan UKIN, masih lama, tanggal 30 Januari, ya, karena sekarang Bapak Ibu fokusnya ke PPL. Meskipun Bapak Ibu sekarang fokusnya ke PPL, ini akan saya share tadi, kedua file tadi, untuk Bapak Ibu mempersiapkan dari sekarang. Jadi jangan sampai mepet-mepet, gitu ya. Jangan sampai kayak tahu bulat, dadaan. Ya. Harus dipersiapkan dari sekarang.
Oke, itu yang dapat saya sampaikan sebagai sosialisasi. Untuk lebih detailnya kita akan ketemu lagi nanti di briefing mungkin. Terima kasih. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator Pak Al-Muntaqo Zainuddin. Silakan Pak Al-Muntaqo. Tersuan Pak Abdul. Turun Pak Abdul. Untuk acara selanjutnya adalah tanya jawab. Mungkin Ibu Bapak ada yang ditanyakan, silakan tunjuk tangan atau ditulis di chat ya. Kalau bicara semua nanti kan nggak butuh waktu yang lama. Bisa yang lain bisa menulis di chat. Ini yang nunjuk tangan 3 orang ya, Bu Ria, Bu Mas Rita sama Bu Kesuma. Mulai dari Bu Ria dulu ya, monggo Bu Ria. Bapak, terima kasih waktunya. Ini bertanya sedikit tentang pelaksanaan praktek untuk UKIN-nya. Apakah nanti juga akan di-sit-in oleh dosen dan guru pamong begitu, Bapak? Oke. Satu pertanyaan ya. Kita kumpulkan dulu Pak Abdul. Terus Bu Mas Rita. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan saya mengenai untuk tugas portofolionya. Misalnya saya memilih salah satu, yaitu mencari informasi baru, yaitu tentang mengikuti pendidikan dan latihan. Kalau seandainya itu yang akan saya pilih di portofolio, berapakah sertifikat diklat yang harus saya penuhi? Terus apakah ada ketentuannya? Apakah harus sertifikat itu boleh daring? Karena sekarang ini kan banyak pelatihan yang kita ikuti secara daring. Apalagi kemarin itu kan memang kita ketahui kita kan sedang dalam masa COVID. Jadi kesimpulannya apakah sertifikat itu nanti boleh yang daring? Terus adakah ketentuannya yang mengadakan diklat itu seperti apa supaya sertifikatnya itu bisa memenuhi kriteria untuk portofolio tadi. Seperti itu aja Pak. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bu Kesuma ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya mau menanyakan soal yang mencari informasi baru, itu tambahan dari Bu Mas Rita Pak. Ini kan ada mengenai surat tugas. Kriteria surat tugas ini yang seperti apa ya Pak yang bisa dimasukkan untuk kelengkapan portofolio? Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya untuk menjawab ini Pak Abdul sekaligus bisa dicek di chat Pak Abdul menjawabnya. Oke. Terima kasih Pak Amlako. Oke, fokus Bapak Ibu ya. Saya fokus. Pertanyaan yang sudah ditanya akan saya jawab. Nanti kalau ada pertanyaan yang sama tidak akan saya jawab lagi. Ya, kita menguji fokus dan konsentrasi Bapak Ibu. Oke, pertanyaan pertama. Saya ulang ceritanya. Oke. Apakah ketika UKIN itu nanti akan di-sit-in? Tidak. Ya, ketika rekaman video tidak akan di-sit-in, namun rekaman videonya tanggalnya yang menentukan dari pusat, bukan dari kami, bukan dari Bapak Ibu sendiri, tapi dari pusat ya, yang menentukan tanggalnya. Biasanya 2 hari perekaman, diberikan tanggal sekian dan tanggal sekian. Di luar tanggal itu tidak diakui, karena nanti akan ada metadata video yang terbawa di video itu. Ketahuan tuh rekamannya kapan. Oke, sampai sini paham Bapak Ibu ya? Sekarang mau rekaman? Saya kira bebas, jadi nanti awal tahun langsung mau rekaman. Gitu. No, nggak boleh. Tanggal sudah ditentukan oleh panitia pusat, Bapak Ibu tidak boleh curi start, apalagi terlambat. Ya. Terima kasih Clear Pak. Ya, Bapak Ibu sini ya. Ya. Sertifikat. Kegiatan luring, kegiatan daring boleh, webinar boleh. Berapa sertifikat? Minimal 1. Ya, saya kembalikan ke klausul tadi yang pertama. 4 komponen wajib itu minimal 1 diisi. Berapa sertifikat? 1. Kalau mau minimal nilainya. Gitu ya. Yang penting keempat poin tadi
minimal 1 terisi. Siapa pengada atau pelaksana webinar atau kegiatannya, siapa saja, yang penting itu sah lembaganya, gitu ya. Mungkin dari kementerian, mungkin dari lembaga apa, mungkin dari komunitas apa, mungkin dari kampus mana, mungkin dari gugus mana. Nanti ketika Bapak Ibu unggah, ya, ada pilihannya, tingkatnya apa? Regional, lokal, nasional, kabupaten, provinsi, atau internasional. Nah, itu tergantung siapa yang mengadakan, ya. Kalau gugus itu kan berarti kan lokal, ya. Gugus siapa mengadakan apa itu lokal, regional, kota, regional. Nah, kota misalkan dinas kota mana mengadakan seminar apa, Bapak Ibu ikut, nah, silahkan. Dia ada level-levelnya. Ya, tergantung Bapak Ibu sertifikatnya, ikut kegiatannya di siapa yang mengadakan. Boleh siapa saja, yang penting itu nanti ada pengesahan, ya. Ada tanggalnya jelas, ada orang yang bertanggung jawab di situ, ya. Ketua, ada capnya, ada tanda tangannya. Gitu. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, surat tugas. Surat tugas itu biasanya kalau Bapak Ibu diberi tugas, ya. Siapa yang bertugas? Bisa kepala sekolah, ya, bisa dinas. Sebagai apa? Tergantung Bapak Ibu tugasnya sebagai apa. Diberi tugas untuk mengikuti seminar. Nah, kalau ada satu tugasnya. Kalau nggak ada sertifikatnya, mungkin ketika Bapak Ibu mengisi KKG. Misalnya kalau KKG kan nggak ada sertifikatnya tuh KKG. Satu tugasnya ada enggak? Satu tugasnya ada apa enggak ketika Bapak Ibu di kegiatan KKG, ada kegiatan diskusi apa di KKG dulu, mungkin suatu tugasnya enggak, ya. Suatu tugasnya siapa, ya? Dari yang menugaskan, ya, dari yang menugaskan. Surat tugas itu yang mengeluarkan, ya, yang menugaskan, gitu ya. Di sini begitu alurnya. Kalau nggak ada sertifikat bisa jadi surat tugas, gitu ya. Oke, itu Pak Almutafo di chat. Pak Oh iya, di chat ya. Oh, oke, saya cek banyak ini di chat. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu yang tunjuk tangan ini ada di chat gitu. Ya, kita jawab yang di chat dulu. Oke. Oke, selamat hari Ibu. Saya skip. Assalamualaikum, maaf suara kecil. Pertanyaan RPP. Untuk RPP pembelajaran UKIN bisa menggunakan RPP saat PPL. Nah, pertanyaan bagus nih Bapak Ibu. Ya. Ada 2 ketentuan yang terbaru. Ya. Nah, saya mute dulu yang kita dengar suaranya. Ya, RPP yang digunakan saat PPL. Ya. Bapak Ibu, untuk UKIN itu prinsipnya adalah Bapak Ibu membuat perangkat tanpa bimbingan dosen. Prinsipnya itu prinsipnya. Bapak Ibu membuat perangkat tanpa bimbingan dosen. Ketika PPL dibimbing apa enggak? Dibimbing. Pak. Berarti nggak boleh. Ya, bukan tidak boleh, Pak Bu. Bapak Ibu bisa, ya, menggunakan perangkat yang dipakai ketika PPL, tapi sudah dikembangkan lebih baik lagi. Tidak sama persis ketika yang digunakan saat PPL. Gitu ya. Jangan sama persis. Apa bedanya kalau sama persis? Harus dikembangkan lebih bagus lagi, harus ada perubahan. Ya, jangan sampai sama, harus ada peningkatan. Jangan sampai lebih jelek, apalagi sama. Oh, jangan sampai sama, apalagi lebih jelek, gitu ya. Lebih aman lagi Bapak Ibu membuat yang baru. Karena lagi ujian kan tidak ada bimbingan di sini. Tidak dibimbing, menguji. Nah, seragam hitam putih boleh, PDH boleh, pramuka boleh, batik boleh. Ya, yang penting serasi, ya. Jangan sampai Bapak pakai batik tapi pakai sendal jepit, gitu ya. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Serasi. Yang penting Bapak Ibu menunjukkan itu serasi ketika berbusana. Gitu. Tidak ada ketentuannya harus PDH atau harus apa, yang penting serasi. Serasi itu artinya kelihatan, oh itu guru itu. Oh itu guru yang lagi ngajar, beneran guru. Kelihatan. Video untuk UKIN, apakah membuat video yang berbeda dengan video PPL? Jelas, karena waktunya berbeda tadi ya. Izin bertanya, apakah saat UKIN nanti untuk perangkat harus di kelas sendiri atau kelas sendiri atau kelas orang lain kelas sendiri ya Pak Ibu ya? Sendiri.
Assalamualaikum, mau tanya apakah video pembelajaran yang kita pernah buat saat PJJ pandemik kemarin bisa diajukan sebagai portofolio? Oke, portofolio untuk video tidak semuanya bisa. Ya, portofolio sebagai apa dulu nih? Ada 6 tadi kan jenis portofolio. Kalau penelitian nggak bisa pembelajaran ketika PJJ. Kalau refleksi nggak bisa. Kalau pencarian informasi baru nggak bisa. Kalau membuat karya inovatif, apakah yakin video Bapak Ibu itu inovatif? Atau biasa-biasa aja, gitu kan? Padahal yang membuat apa karya inovatif itu tadi buku, modul, diktat, tidak ada video, ya, video tadi ya. Nanti saya cek lagi, nanti Bapak Ibu saya cek lagi tidak ada video. Ya, video itu hanya sebagai sarana ketika Bapak Ibu saya ulangi lagi, video itu hanya sebagai sarana untuk menunjukkan karya inovatif Bapak Ibu ketika karya inovatif itu berupa barang yang non-digital. Nah, misalkan Bapak Ibu membuat media pembelajaran yang bagus ya, dari kayu, dari besi dilas, kemudian ada pembelajarannya bisa muter-muter, ada slotnya. Nah, kemudian Bapak Ibu videokan itu untuk bukti bagaimana cara memakainya, bagaimana cara penggunaannya, aturan pemakaiannya bagaimana itu yang masuk ke situ. Tapi kalau hanya pembelajaran biasa nggak bisa, ya nggak bisa. Untuk pembelajaran video UKIN harus buat yang baru atau PPL sudah saya jawab tadi ya. Untuk komponen wajib diisi satu saja, apakah nilai menurut sudah saya jawab. Jadi kalau sudah disebutkan klausulnya, kalau mau ditanya lagi nanti akan semakin berat syaratnya. Gitu ya. Klausulnya 4 unsur utama tadi salah satunya harus terisi. Bapak Ibu kalau sudah mengisi yang 2, yang sunnah tadi ada 6 kan, yang 2. Meskipun mengisi sunnah 2 itu banyak, yang lomba juara 1 internasional, yang pengabdian sebagai ketua RT mungkin, sebagai pengurus BOS, tetapi yang 4 komponen utama kok kosong, ya nggak bisa, nggak lulus. Karena syaratnya adalah 4 komponen utama tadi minimal terisi 1. Ya, kan wajib ya, bukan sunnah. Yang sunnah kan ditinggalkan nggak apa-apa, dilaksanakan lebih baik. Tuh, konsepnya begitu Pak Ibu ya. Jangan sampai salah konsep. Oke. Prestasi yang lomba gurunya, bukan siswanya. Ingat-ingat. Yang lomba gurunya, bukan siswanya. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai pembimbing siswa, yang lomba siapa? Jawab sendiri soalnya. Ya. Oke, itu. Kalau SK-nya mungkin bisa. SK membimbing siswa itu jadi masuk ke dalam pengabdian masyarakat. Dengan pengabdian masyarakat ada 2, pengabdian di sekolah dan di luar sekolah. Pengabdian di dalam sekolah misalkan panitia akreditasi, pengelola BOS, pembimbing siswa untuk lomba tadi itu bisa, tapi bukan ke lombanya ya, ke pengabdian masyarakat. Bapak Bu, berikut link presensi. Oh ya sudah. UKIN apa boleh kumer? Apa harus kurtilas? Oke, pertanyaan bagus Bapak Ibu. Sebenarnya tidak ada syarat harus kumer atau kurtilas. Bapak Ibu ya, boleh kumer, boleh kurtilas, silahkan. Yang penting jelas mana yang psikomotor, mana yang kognitif. Karena di kumer kan nggak ada KD, nggak ada KI, nggak ada KD ya. Artinya langsung ATP, ada tujuan pembelajaran. Dari CP tahu-tahu dari tujuan pembelajaran, tahu dari mana asalnya, nggak ada KD-nya juga itu ya. Nah, kalau yang K13 kan ada KD-nya. Jadi jelas kalau K13 mana yang sikap, mana yang kognitif, mana yang psikomotor. Nah, paling tidak nanti ketika kumer, Bapak Ibu harus jelas di tujuan pembelajarannya, mana nih yang kognitif, mana yang afektif, mana psikomotor, supaya tadi permintaan dari Bunda Surya jangan sampai hanya satu aspek saja yang muncul. Apakah laporan akhir saat latsar terkait latsar diklat PNS tidak boleh
dipakai laporan-laporannya karena sudah dipakai untuk kegiatan lain Bapak Ibu ya. Bukan itu Bapak Ibu melakukan itu kan karena ada latsar. Kalau nggak ada kan nggak bikin itu ya. Nggak boleh untuk latsar ya. Laporan-laporan habituasi, refleksi ketika latsar nggak bisa digunakan lagi untuk PPG. Karena Bapak Ibu melakukan itu karena latsar, karena ada PNS. Kalau nggak ada nggak melakukan itu ya. Jadi yang namanya portofolio ini memang benar-benar apa yang dilakukan Bapak Ibu karena kesadaran Bapak Ibu sendiri, ya, bukan karena ada kegiatan lain. Apakah video pembelajaran saat PJJ? Oh, tidak bisa. Sertifikat tanggalnya setelah masuk aktif pada guru penggerak. Oke, tanggal sertifikat tadi sudah kami sampaikan. Tanggal berapa Bapak Ibu yang dipakai? Tanggal 14. 19. Terakhir tanggal 15 November 2014 sampai 14 November 2022 sampai 15 November 2022. Beda. Tanggal 15. 15 November 2019 sampai 15 November 2022. Oke, saya cek lagi nih. 15 November 2019 sampai 15 November 2022. Ya. Oke, deal ya Pak Ibu ya konsepnya itu. Ya, karena ya cik iso Bu tanggal 2 November Bu. Oke. SK misalnya menjadi wali kelas dan pembina ekskul. Pembina ekskul bisa ya, pembina ekskul. Kalau wali kelas kan beda. Ya wali kelas kalau mungkin di sekolah menengah bisa Bu ya, bisa. Ya wali kelas karena nggak semua sekolah menengah jadi wali kelas Bapak Ibu ya. Iya Pak. Karena nggak semua guru di SMP atau SMA itu jadi wali kelas. Ya, jadi bisa itu sebagai pengabdian ya. Membimbing lomba bisa tadi ya. Membimbing lomba bisa. Lombanya tidak berkaitan dengan bahasa Inggris. Ya, yang penting Bapak Ibu membimbing siswanya kan, bukan siswa lainnya bisa. Ya. Menggunakan modul apa boleh kan di sekolah yang memakai kurikulum Merdeka. Tadi sudah saya jawab tadi ya. Menggunakan modul apa boleh kan di sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka. Bolehkah satu SK digunakan untuk dua hal? Misalkan sekolah menjadi wali kelas dan pembina ekskul itu surat tugasnya satu. Bagaimana ya? Ya diminta kepala sekolahnya untuk membagi dua itu. Ya minta kepala sekolahnya, Pak, Bu, mohon maaf, SK-nya tolong dibagi dua dong, jangan satu. Yang satu sebagai wali kelas, yang satu sebagai pembina ekskul, gitu ya. Yang bikin SK-nya kan kepala sekolah itu kan, bukan dinas, bukan kecamatan, ya kan. Kalau yang bikin kepala sekolah bisa ya diminta, Bu ini tolong SK-nya dibagi dua supaya nanti kami bisa dipakai dua-duanya. Oke. Bendahara BOP atau operator boleh ya, surat keterangan penunjukan bendahara, nanti pengabdian boleh. Pembuatan RPP berapa jam, berapa kali pertemuan. Oke. Kalau RPP-nya K13 satu kali pembelajaran. Patokannya gini, patokannya nanti video yang Bapak Ibu kumpulkan itu durasi waktunya 40 sampai 50 menit. Begitu. Ya. Video yang Bapak Ibu akan kumpulkan durasinya 40 sampai 50 menit. Untuk mencapai 40 sampai 50 itu maka butuh berapa JP? Silakan Bapak Ibu. Ya, kira-kira sendiri. Oke. Satu pelajaran, 2 jam pelajaran, Bu. Satu Kalau 1 pertemuan. jam 35. Pertemuan ya. Nanti bisa jadi nanti ketika direkam lebih. Misalkan ketika direkam rekamannya sampai 3 jam, rekamannya sampai 4 jam. Ya, ini diedit sehingga yang diunggah 40 sampai 50 menit gitu. Oh, boleh ya Pak berarti. Boleh editing, boleh sekali deh. Boleh sekali. Kalau kelebihan gitu ya. Kalau kurang ya rekaman lagi, nggak bisa nambah-nambahkan kalau kurang kan. Kalau kurang nggak bisa diedit untuk. Tapi harus nambah rekaman lagi. Tapi kalau kelebihan bisa dipotong-potong supaya sesuai dengan 40 sampai 50 menit. Apalagi nih? Untuk PTK yang belum dipublikasikan apa? Bisa, Bapak Ibu ya. PTK yang belum dipublikasikan bisa. Poin paling rendah adalah penelitian yang belum dipublikasikan. Laporan penelitian. Laporan penelitian yang belum dipublikasikan bisa. Izin bertanya Pak, apakah SK yang ada di sekolah dulu dipakai sebab sudah pindah tugas?
Nah, ini gimana nih ya? Apakah boleh Pak SK sertifikat? Boleh lah kalau Bapak itu nama Bapak Ibu sendiri, gitu ya. Dan itu tahunnya masih sesuai dengan tadi, ya, antara tanggal 15 sampai 15 2019 sampai November sampai 2020. Boleh. Yang penting namanya nama Bapak Ibu sendiri. Kalau sertifikat belajar di sekolah sebelum, boleh sekali. Ya, sertifikat silahkan, nggak apa-apa. Ya, karena Bapak Ibu mungkin dalam waktu 3 tahun itu pindah sekolah. Nah, tapi itu bukan berarti Bapak Ibu pindah atau ganti nama, jangan ya. Namanya tetap nama Bapak Ibu, ya. Sekolahnya beda nggak masalah. Ya. Yang penting tahunnya masih interval waktunya masih sama. Mau bertanya secara langsung bisa, Pak, untuk SK apakah boleh dari 2 sekolah? Soalnya baru pindah boleh tadi ya. SK bendahara komite bisa, mungkin. Kalau PTK pada saat kuliah, kalau PTK pada saat kuliah gimana Bapak Ibu tadi? Sudah saya sampaikan ya, Mbak, bisa. Boleh. Ya boleh. Ya, boleh. Jadi kurang konsentrasi, kurang minum air putih ini. Pak izin bertanya ini Pak. Ya, ini yang sudah angkat jari dulu Pak Ibu. Pak Alex, Oke. kita kembali ke yang ini kita 16.48, kita sepakati jam 17.00 kita anggap cukup ya. Kita lock out jam 17 Pak Alex. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang yang angkat tangan. Oke, kalau mulai dari Bu Elis Munaziroh, silakan Bu Elis. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas ya Pak? Ya langsung aja Bu, supaya waktunya Jelas Bu. Ya, yang ingin saya tanyakan, dulu kan saya pernah mengikuti lomba menulis artikel, kemudian nanti ketika saya mau unggah portofolionya itu masuk poin yang keberapa. Terus selanjutnya saya itu menjadi salah satu anggota organisasi yang bisa digunakan sebagai pengabdian masyarakat itu nanti untuk menyertakan pembuktiannya itu apa yang harus saya sertakan. Terima kasih Pak. Oke, Pak Slamet. Pak Slamet yang sudah Pak, tangan. terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Yang ringkas wabarakatuh. Pak ya. Begini Pak, untuk pengisian identitas diri Pak, kebetulan kan kalau untuk saya pribadi mengajar di SD tapi jurusan bahasa Inggris. Nah, untuk pengisian identitas nanti apakah SD asal atau SD tempat kita praktik gitu Pak? Satu yang itu. Yang kedua, saya itu kan kemarin juga sempat kuliah lagi Pak di UT untuk PGSD dan sudah membuat PTK dan di publikasi ilmiah. Apakah bisa dipakai Pak untuk PGSD? Terima kasih. Oke, Bu Chandra Sakti. Pak Chandra Sakti. Ya Pak, mau izin bertanya Pak. Jadi kan ketika tadi karya inovatif ya Bapak, video pembelajaran itu kan disimpan di link YouTube ya, kayaknya. Contohnya Pak Abduh tadi. Nah, jadi kalau misalkan video pembelajaran itu digunakan di lomba kemarin Jateng tingkat provinsi di Jateng, tapi disimpan di link di link draft, terus dan ada sertifikat nominasi juaranya, itu boleh nggak Pak? Tidak disimpan di link YouTube. Oke, Pak Dwi. Baik, terima kasih waktunya. Singkat saja Pak, kalau misalnya ada seorang guru yang mengajar di 2 sekolah begitu ya, apakah surat tugas, sertifikat itu bisa masuk semua begitu Pak? Terima kasih. Oke, Pak Bu Sumardiasih. Terima kasih Bapak. Tadi sebenarnya sudah ditanyakan teman, tapi ini saya bertanya yang lain aja. Kaitannya dengan link yang ada di sini Pak, ada link presensi, tapi kalau saya klik kok
saya tidak bisa masuk ya Pak. Gimana Ji? Oke, nanti akan dikirim Pak Afif kembali. Oke. Terus Bu Ani. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Tadi hampir sama dengan penanya yang kedua, cuman ya itu sudah diwakili ya Pak. Yang kedua, saya kan guru SD yang mengajar bahasa Inggris. Untuk surat tugas KKG itu kan otomatis guru kelas ya Pak. Apa itu bisa dipakai? Kemudian kalau PTK-nya bukan PTK tentang bahasa Inggris, tapi tentang pembelajaran, tapi berkaitannya dengan sekolah dasar tentunya ya Pak. Apa itu boleh? Dua itu ya Pak, KKG dengan PTK yang tidak ada hubungannya dengan bahasa Inggris berarti Pak. Sama surat tugas pembimbing lomba, misalnya lombanya itu dapat juara Pak. Cuman bukan bahasa Inggris juga, misalnya puisi gitu ya. Saya kan waktu itu melatih puisi sampai dapat juara gitu. Cuman itu bukan bahasa Inggris, nah itu bagaimana Pak? Boleh atau tidak? Terima kasih Pak. Oke, Ibu Bapak, kita cukupkan untuk pertanyaannya. Ada waktu 7 menit yang akan dijawab oleh Pak Abdul. Monggo Pak Abdul. Oke, terima kasih Pak Mutako. Tampaknya dari pertanyaan-pertanyaan tadi ada beberapa hal yang mungkin nanti panitia lain bisa membantu menjawab nih. Ada Pak Agus nggak di sini Pak Alek? Ada yang bahasa Inggris nggih? Nanti bisa itu ya, disampaikan Pak Agus. Oke, saya akan coba menjawab beberapa hal. Ya, kalau Bu Elis tadi ya, lomba artikel, ada juara berapa Bu? Tingkatnya apa? Ya, nanti ketika mengisi cuma tingkat sekolah Pak. Tingkat sekolah? Iya. Berarti saingannya dengan siswa? Guru-guru. Yang nulis itu guru-guru semua yang ada di sekolah. Oh iya, kalau lomba itu nanti tingkat paling rendah kecamatan. Ya, dipakai kecamatan. Ya, Pak Ibu ya. Salah satu anggota organisasi apa ini Bu? Saya ikut anggota organisasi Fatayat Pak. Fatayat ya, NU. Anggota atau apa pengurus? Kalau ada SK-nya silahkan sampaikan sebagai pengabdian masyarakat. Ada SK-nya enggak? Ya. SK-nya ada yang nama Ibu apa enggak? Jangan sampai nanti SK-nya disampaikan di scroll mana Bu Elis namanya enggak ada. Oh iya. Iya Pak. Itu Bu Elis ya. Kemudian Pak Slamet. Pak Slamet mana tadi Pak Slamet yang tanya? Pak Slamet ini ngajarnya ikut PPG-nya bahasa Inggris, tetapi ngajarnya di SD gitu ya Pak ya? Betul Pak, betul. Ikut ngajar, berarti ngajarnya di SD, tapi ikut PPG-nya bahasa Inggris. Oke, SD asal atau bagaimana? Ya, tadi pertanyaannya adalah yang ditanyakan apa ya tadi Pak? Dokumen apa ya ditanyakan tadi Pak? Untuk misalkan nanti pengisian biodata sebagai Pak, apakah nanti kan ada pengisian misalkan untuk ya video, nanti kan akan ada data biodata apakah yang diisi yang mana itu Pak? Oke, yang diisi yang Bapak sekarang sedang jalani ini bahasa Inggrisnya ini. Yang PPL itu Pak ya? Iya, yang PPL, ya yang PPL karena Bapak sama semuanya juga nanti ya. Mungkin kasusnya tidak hanya Pak Slamet saja, mungkin beberapa Bapak Ibu ada yang seperti ini ya. Seperti ini untuk yang uji UKIN nanti yang dicantumkan sekolah yang sesuai dengan prodi yang Bapak Ibu jalani ketika PPG bahasa Inggris. Berarti di SD bisa nggak Pak Alek ya bahasa Inggris ya Pak SD? Nggak bisa. Tidak bisa. Ya? Tidak bisa. Nggak bisa. Harus di PPL. Ya. Kecuali 5 mupel tuh bisa matematika, bahasa Indonesia. Bahasa Inggris nggak masuk 5 mupel. Gitu Pak Slamet ya. Jadi harus di SD. Di sekolah PPL. Kemudian kalau PTK-nya sudah dipakai untuk tugas kuliah, tadi mohon maaf tidak bisa. Ya. Nah, ini Pak Agus sudah muncul. Kemudian Pak Chandra Sakti, video pembelajaran digunakan untuk lomba. Sudah menang berarti Pak ya, Pak Chandra ya? Atau gimana Pak? Video lomba tadi Pak Chandra? Videonya itu yang mau dipakai sertifikat juaranya atau videonya? Ini malah malah freeze ini Pak Chandra. Nah, ya udah. Kalau mau yang dipakai, maaf Pak, tadi kalau saya tidak salah dengar dari Pak siapa tadi itu Chandra. Nominasi, nggih.
Itu videonya itu nominasi juara baru nominasi. Berarti nggak juara ya? Nggih, pemahaman saya begitu, Pak. Ya. Nanti ada keterangannya Bapak Ibu. Ya, juara itu yang dipakai nanti kalau nggak salah juara 1, 2, 3, 4, 5 yang tingkat nasional dan internasional. Kalau yang tingkat daerah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan itu sampai juara 3 yang diakui, gitu ya. Juara 3 itu nanti untuk juaranya. Kemudian menyimpannya di mana untuk video-videonya dan seterusnya, bisa di Drive, bisa di apa namanya, YouTube gitu ya. Bisa di YouTube, ya di Drive atau YouTube, 2 pilihannya itu. Nah, bagaimana caranya supaya yang di Drive itu supaya bisa dilihat oleh orang lain, ya, supaya public. Iya, harus di set publik dulu. Nah, ini tutorialnya saya share di chat, bagaimana caranya supaya Bapak Ibu nanti ketika mengunggah di Drive itu tidak restricted, tidak terbatas, harus diunggah secara publik. Berikutnya pertanyaannya, Pak Dwi, mengajar di 2 sekolah, SK sertifikatnya bagaimana? Pak Abduh, mohon Ya, masuk Pak Abduh. Silakan masuk Pak Agus, silakan. Terkait linearitas Bapak Ibu, jadi sudah dari kemarin kita sampaikan ketika orientasi ya. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan surat nomor 0305-B2GT.00.04/2022 ketika pendaftaran seleksi administrasi linearitas PPG itu juga sudah dijelaskan. Jadi ini saya mohon dijadikan co-host ini biar bisa share screen. 85. Bentar. 811 052 belum. Pinten giga. Untuk PGSD, jadi mohon diperhatikan Bapak Ibu. Bentar, ini untuk PGSD itu bisa mendapatkan sertifikat PGSD jika Bapak Ibu lulusan S1 PGSD, S1 PGMI, S1 PPKN, S1 Matematika, S1 Bahasa Indonesia, S1 Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Bahasa Indonesia dan Daerah, S1 Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Pendidikan IPA, Pendidikan IPS, Tadris Bahasa Indonesia, Tadris IPA, Tadris IPS, Tadris Matematika, PKSDJ Guru Madrasah Ibtidaiyah, PSKGJ PGSD. Jadi Bapak Ibu yang saat ini sudah S1 yang saya sebutkan atau yang kita tampilkan itu bisa sertifikasi PGSD. Nah, tadi ada pertanyaan dari Pak. PPK sama surat tugas KKG-nya, Pak. Surat tugas? Iya, KKG-nya kan SD, Pak. S1-nya apa? Apa, Pak? S1-nya bahasa Inggris. S1-nya bahasa Inggris. Nah, Ibu diplot untuk PPG ini di mapel apa? Diplotnya waktu itu bahasa Inggris pada dapat undangannya, undangan PPG-nya. Nah, itu berarti nanti Ibu akan tersertifikasi bahasa Inggris. Karena PPG di SD itu tidak ada linearitas bahasa Inggris. Sehingga Ibu nanti PPL-nya, kemarin kan sudah kita sampaikan, PPL-nya yang mengajar Inggris di SD harus mencari SM atau SMA untuk PPL, begitu juga UKIN-nya. Begitu ya. Jadi yang non kita sebutkan tadi PPL-nya itu harus di SM, misalnya sarjana psikologi, ngajar SD. PPL-nya harus PPG-nya harusnya di PAUD. Karena yang bisa psikologi itu yang bisa ya di PAUD saja. Ya, mohon maaf Pak. Bagus. Mohon maaf Pak. Kalau PPL-nya ya udah di SMP, maksudnya yang untuk portofolio tuh yang surat tugas KKG maksudnya. Kalau KKG-nya itu bukan bahasa Inggris boleh dimasukkan atau tidak, maksudnya gitu Pak? Ya tidak. Kan kalau di SMP kan MGMP ya Pak. Nah kita kan kalau di SD nggak ada MGMP bahasa Inggris gitu. Maksudnya seperti itu. Itu bagusnya gini bagus. KKG apa itu?
KKG harusnya kan kalau SD kan KKG Pak Agus. Kalau SD kan nggak ada mata pelajaran ya kalau SD. Aduh. Oh, untuk pengabdian, Ya, ya. betul Pak Agus, untuk pengabdian itu kan Maksudnya untuk Bu pengabdian. Ani ini kan ngajarnya di SD padahal dia ikutnya bahasa Inggris. Itu ya Bu Ani ya, Bu Ani ikutnya bahasa Inggris tapi ngajarnya di SD. Nah, mungkin selama 3 tahun terakhir ini, Bu Ani sudah mengikuti beberapa kegiatan. Ya, salah satu kegiatannya adalah kegiatan KKG. Ya, Karena kemudian KKG kan di membimbing SD. lombanya bukan bahasa Inggris itu boleh dimasukkan. Ya, karena beliau ngajarnya di SD, jadinya ikutnya KKG. Harusnya kan MGMP, kalau bahasa Inggris ya. Nah, itu gimana Pak Agus? Bisa nggak kalau selama 3 tahun terakhir ini Bu Ani ini pernah mengikuti pengabdian tapi di SD gitu. Kalau terkait pengabdian ini tidak masalah ya. Jadi nanti ini yang menilai intern kita, nanti mohon teman-teman dari yang plotting UKIN, ini Bu Ani nanti suruh konfirmasi nomor dan nama lengkap atau yang catatan kasus-kasus khusus yang mengajarnya di SD, tetapi karena ijazah harus PPL dan UKIN di non SD, aktivitasnya itu banyak di SD, tetapi portofolionya ya di SD, nanti kita catat saja. Jadi kita nanti akan sampaikan ke penguji untuk dinilai selazimnya yang lainnya, sehingga tetap membantu Bapak Ibu pengabdiannya tidak berkurang begitu. Iya, jadi untuk keperluan UKIN tidak apa-apa Pak Ibu ya. Kalau dulunya pernah ngajar di SD, dulunya pernah ngajar di SMP, tapi ternyata PPG-nya kok tidak di SD, ternyata di SMP, tidak apa-apa. Khusus untuk UKIN saja. Itu Pak Agus ya. Nggak apa-apa, silakan dimasukkan gitu ya untuk menambah. Tadi ada yang ini Pak, yang bahasa Inggris tapi ngajar SD. Kepanggil sertifikasinya bahasa Inggris, tetapi sekarang sedang mengambil UTPG SD ada. Tadi Pak Slamet kalau nggak salah ya, Slamet. Mana Pak Slamet? Ya, Pak Slamet. Ya Pak, gimana? Itu panggilan sertifikasi atau PPG-nya di bahasa Inggris Pak ya? Ya, bahasa Inggris Pak. Ya, jadi Bapak tetap nanti harus melanjutkan di bahasa Inggrisnya. Jadi PPL dan UKI-nya di bahasa Inggris. Karena sampai saat ini kan sampai pendataan ijazah PGSD-nya belum keluar. Sehingga Bapak ini nanti tetap disertifikasinya di bahasa Inggris. Ya, untuk PPL sudah Pak di bahasa Inggris kemarin sudah. Di bahasa Inggris, ya, sesuai Pak. Ya. Nanti kalau dasarnya apa ini nanti kita kirimkan. Dasarnya ini surat dari Direktorat Profesi Guru terkait senioritas. Jadi ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu kok ngajar SD tetapi di bahasa Inggris kan ya, karena di sini ini ya bahasa Inggris itu dari sini ya, jurusan yang bisa PPG di bahasa Inggris, dipaksakan ke PGSD tidak bisa. Oke, itu Bapak Ibu saya kira Pak Abdul. Ya, yang terakhir ini Pak Agus dan Pak Alex menguatkan kembali bahwa yang namanya karya inovasi itu bukan video. Video itu hanya sebagai sarana untuk menunjukkan karya ibu yang bukan digital. Gitu ya. Karya inovasi bukan video, tetapi video itu hanya sebagai alat, sebagai sarana untuk menunjukkan karya inovasi Bapak Ibu yang bukan digital. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Monggo Pak Al-Muntaqo, saya kembalikan ke Pak Al-Muntaqo lagi. Oke, Ibu Bapak semua, ini ada pertanyaan terakhir. Ngajar di SLB tapi PPG-nya di geografi. Ya, berlaku sama Bapak ya. Bisa digunakan yang SLB untuk kegiatan pendukung begitu ya, portofolio pendukung. Oke, kita tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan dan memuaskan dahaga Ibu Bapak semua karena kita sudah sampai pada jam 17.06 tadi kita sepakati jam 5 begitu ya. Pastinya banyak yang punya kegiatan. Yang penting pada saat ini
Ibu Bapak tadi dijelaskan, nanti PowerPoint-nya akan di-share, dipelajari berdasarkan PowerPoint itu. Saya yakin Ibu Bapak bisa mematchingkan antara apa yang Ibu Bapak miliki dengan syarat dan ketentuan yang diminta oleh portofolio UKIN. Itu saya kira kita semua bisa menafsirkan itu atau memaknai itu. Kemudian yang saat ini Ibu Bapak harus siapkan adalah menyiapkan portofolio yang Ibu Bapak miliki, sehingga itu tidak kebingungan lagi, hanya fokus untuk video, sudah tidak bingung video dan portofolio yang lain. Jadi portofolio sudah selesai, fokusnya ke RPP dan video. Mungkin itu kita cukupkan sampai di sini. Lebih kurang mohon maaf bila ada kata-kata saya yang keliru atau tidak tepat. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beristirahat dan tetap jaga kesehatan Ibu Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Agus. Tarik. Daripada tambah pena ya. Mari pulang, marilah pulang. Kasih. Langsung tolong langsung jemplengan. Lah, ngomong diganggu anakku yang delik rene aku. Selamat malam Jumat, Bapak Ibu. Dari ibu-ibu. Ayo, ibu-ibu semangat hari ibu hari ini. Malam Jumat. Hari Ibu, malam Ya, nanti ada hadiah untuk hari Ibu. Nanti malam Jumat. Mas Osan. Gila, senyum dewi. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua bisa lulus dengan hasil. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mas Osan. Banyak tapi kita usahakan. Izin live. Rampung. Alhamdulillah ya Allah. Mas Osan. Mohon izin live ya. Mohon izin live. Mau pulang. Iya mau pulang nih. Amel, Bu Amel. Hati-hati Bu. Apa Pak Hari? Sama Bu. Iya ada. Ada Ibu. Pak Hari kami. Bu Yuni. Hari cari Bu Yuni ya. Recording stop. Pak. Halo Pak Heri, halo. Wais. Nah, Pak Didik. Master. Kabuser. Sulap Pak. Sulap. Ini sulap seluruh. Nah, Malam Jumat kesetiaannya hilang Bang.